رسالة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa menambah amal-amal soleh kita guna mempersiapkan bekal kita menghadapi yaumul qiyamah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah ayatnya dikatakan bahwasanya dunia innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah apa Bu? La'ib wa lahun. Senda, gurau dan permainan. Jadi kalau yang namanya senda gurau, banyakkan ketawanya, banyakkan sedihnya. Dalam urusan dunia. Jadi ketika urusan dunia kita dapat, ya sebentar lagi bakal pergi, hilang. Ya. Dan banyak di dalam hadis-hadisnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang paling banyak senyum. Ya, sehingga disebut dengan basam, murah senyum. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari wajahnya saja sudah enak dilihat, dipandang, ibu, coba. Ya. Kenapa? Karena salah satu bagian dari kebaikan manusia, khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ya. Kita nggak bisa memberi seseorang, tapi kita bisa memberikan wajah yang manis. Itu merupakan bermanfaat bagi orang lain, ya Pak. Jadi ketika berurusan dengan urusan dunia, ya sudahlah, kita paham prinsipnya laibun malah jangan serius. Tetapi urusan agama kita serius, kita kejar. Itu prinsipnya. Ya. Jadi ini adalah bagaimana Rasulullah SAW mengajar kepada kita besan, sifat murah senyum. Ya. Kita mulai kenapa? Jelas murah senyum pun bisa membuat diri kita lebih awet muda itu. Bukan awet kalau sudah tua nggak bisa muda, cuma lebih awet ya. Dari sisi kedokteran pun sama kan, dari sisi kesehatannya kalau orang jiwa muda atau jiwa sehat murah senyum itu organnya juga regenerasi sel-sel tubuhnya lebih optimal. Beda dengan kalau misalkan kita ada masalah sedikit sudah manyun, muram itu jelas. Ya. Karena ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam hati kalian di dalam jasad kalian itu ada segumpal mudghah, daging. Jika daging itu baik, sehat, maka sehat seluruh. Jadi kalau ingin mulai kita basah bermurah senyum, hati kita juga mulai lebih gobo bahasa kita ya, dunia. Karena itu akidah kita. Ya. Nah, kali ini sedikit akan saya bahas. Sebelumnya mohon maaf karena terlambat. Ya. Di dalam sebuah kitab Ats-Tsalatsatul Usul, kitab Salasah Usul, 3 landasan utama. Di situ oleh pengarangnya, musonifnya dikatakan diawali dengan kata
Bismillahirrahmanirrahim. Apa Bu? Bismillah. Ya. Kenapa dengan bismillah? Karena Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Qur'an dengan ungkapan apa? Bismillah. Ya. Nah, kita akan bahas sedikit mengenai bagaimana peranan pentingnya bismillah. Kenapa sih? Karena nanti dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya kullu kalamin au amrin dzibalin la yuftahu bi dzikrillah fa huwa aqtaru au qana aqtaru. Bapak Ibu, kullu kalamin, setiap ucapan, au amrin atau urusan, dzibalin, ya, yang dia penting, la yuftahu bi dzikrillah, tidak dibuka dengan zikir kepada Allah, maka fa huwa aqtaru, maka ucapan perbuatan penting tadi dia terputus, ya, nggak dapat nilai kebaikan. Tapi hadisnya Pak di dalam riwayat Imam Ahmad ini dhaif. Pertama, ya, nggak bisa dipakai dulu dari segi riwayatnya. Kemudian di dalam hadis yang lain, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqtaru. Di dalam riwayat Al-Khatib dalam Al-Jami'nya, setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalan tersebut terputus berkahnya. Ya, kok bisa terputus? Padahal setiap perkara yang penting itu membutuhkan bismillah. Hadisnya dhaif Pak ternyata. Tapi kita lihat bagaimana para ulama, ya, menganggap bahwa hadis tersebut nanti bisa naik ke derajat hasan sehingga bisa kita amalkan. Mari kita lihat bagaimana pendapat para ulama. Ya, sebelum kita nanti bahas beberapa perkara yang Rasul ajarkan dimulai dengan ucapan bismillah. Ibtida'u hadzal fi'li musabihan aw masta'inan bi bismillah. Ya. Dikatakan bahwanya seseorang memulai aktivitasnya, ya, saya memulai aktivitas ini dengan disertai dan meminta pertolongan kepada Allah, mengharapkan keberkahan darinya. Allah adalah Rabb yang berhak disembah. Allah adalah Rabb yang berhak disembah, yang dicintai, yang semua hati tertuju kepadanya dengan penuh rasa cinta, pengagungan, ketaatan, ibadah. Dan Dia juga Maha Pengasih dengan rahmat-Nya yang luas, Maha Penyayang dan menyampaikan rahmat-Nya kepada semua makhluk-Nya. Wakilal makna, jika seseorang mengucapkan bismillah, ya, abda'u hadzal fi'li bitasmiyatillahi wa dzikrihi, saya memulai aktivitas ini dengan menyebut nama Allah. Qala Imam Ibnu Jarir rahimahullah, maka Imam Ibnu Jarir rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyebutkannya yang maha suci namanya. Dia mengajarkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk memulai dan menyebut nama-namanya yang baik sebelum melaksanakan semua aktivitas, dan menyuruhnya untuk menghiasi semua urusannya dengan nama-nama Allah tersebut, dan menjadikan semua yang telah diajarkan kepada beliau sebagai sunnah yang diikuti oleh umatnya, dan jejak langkah yang harus mereka lalui dalam menunjukkan makna yang terkandung di balik aktivitasnya. Ya Bapak Ibu sekalian, ini adalah ketika makna seseorang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Artinya ketika dia berbuat sesuatu, dia mendahulukan bismillah. Yang pertama adalah takbar, memohon barokah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pekerjaan yang hendak dikerjakannya. Itu dulu, Bu. Ya. Memohon barokahnya. Nah, kemudian disebutkan bahwasanya
ketika dikatakan tadi hadisnya dhaif, maka para ulama ada yang mengatakan bisa menjadi hadis yang hasan, kemudian bisa diamalkan dari sisi apa yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting. Kenapa? Karena ketika kita melakukan aktivitas dengan pertama kali mengucapkan Bismillah, yaitu kita memohon keberkahan dari Allah atas segala aktivitas yang akan kita kerjakan. Abdullah bin Bas, yang di dalam kitab Majmu' Fatawanya, beliau menyatakan bahwa sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Yang lebih tepat menurut beliau rahimahullah, hadis ini dinilai hasan. Apa Pak? Hasan. Jadi bisa terangkat. Kemudian Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar dari ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan hadisnya naik menjadi hasan. Sedangkan Ibnu Daqiqil Id dan Ibnul Mulaqin, dia mengatakan hadisnya bisa menjadi sahih. Jadi kalau ini bagaimana? Sedangkan ini hadisnya dari segi periwayatan dhaif, tapi kalau dari maknanya bisa menjadi hasan atau sahih. Maka kita kembalikan. Ketika Rasul mencontohkannya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya, maka kita kerjakan. Mari kita lihat apa saja yang beliau contohkan, Bapak Ibu sekalian, ketika mengucapkan Bismillah. Kita mulai. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketika hendak tidur. Masih ingat doanya Pak? Dimulai dengan apa Pak? Bismika Allahumma ahya. Bismika amut. Hafal ya Pak? Itu dimulai dari apa Pak? Kata Pak? Bismika. Bismika itu artinya dengan nama engkau. Engkau kepada siapa? Allah. Ketika hendak tidur, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza arada ayyanama qala bismika Allahumma amutu wa ahya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Muslim nanti dibalik. Bismika, dengan namamu ya Allah. Allahumma ya Allah, amutu, aku mati, dan aku ahya, aku hidup. Kali lagi Pak, tidur itu kan bagian dari kematian bukan Pak? Bagian. Karena kita nggak tahu setelah kita tidur akankah hidup kembali. Maka Rasul mengajarkan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Wa idza istaiqadha min manamihi qala, ketika beliau bangun dari tidur, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Hafal itu? Gunakan. Kita mencari keberkahan dari tidur kita. Walaupun sepele, cuma mengucapkan bismillah, tapi yang kita cari adalah tabarruk, cari berkah. Beda kalau kita sudah ngantuk tidur aja, maka nanti bangunnya pun sulit. Apalagi kita yang sudah berumuran biasanya kan Pak, tidur maksimal jam berapa Pak? Kira-kira kita jam 9 bangun jam berapa Bu? Jam 3, jam 5. Kalau di dalam hadisnya Rasul tidur setelah Isya kan. Kalau kita misalkan begadang, boleh begadang Pak? Boleh. Kalau ada boleh Pak. Kalau bisa kita sedang belajar nih, ngaji tanggung bacaan kita lagi dibaca atau baca zikir, baca Quran, boleh. Kata ahli kesehatan maksimal jam 11 ya Pak. Jam 11. Bangun lagi jam berapa? Jam 1. Karena antara waktu jam 11 sampai jam 1 itu liver kita, jantung kita itu harus istirahat. Limfa kita harus istirahat. Kalau dipaksakan tidur bermasalah nanti.
Jadi maksimal jam 11, nanti bangun lagi jam 1. Kalau kita tidur jam 9, bangun jam 5, Bu, jam 7. Pak, jangan. Tadi dimulai dengan bismillah, kita tidur saja. Lupa. Ya. Namanya tidur. Nah. Maaf. Ketika diajarkan Rasulullah SAW, ya. Kemudian beliau berkata di dalam sabda yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sitru ma baina a'yunil jinni wa baina awrati bani Adam." Sitru, tabir penghalang, Pak. Ma baina a'yunil jinni, di antara pandangan jin, mata jin, pandangan jin dengan manusia, ya. Idza khala ar-rajulu thawbahu ayyakula bismillah. Jadi tabir antara pandangan jin. Bu, kalau ditanya pernah lihat jin? Tidak, tapi jin bisa lihat kita? Bisa. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita buka baju dilihat orang, malu nggak? Malu. Kalau dilihat jin malu nggak, Bu? Pak? Hah? Itu udah mau tinggal. Malu, Bu, sebenarnya. Malu, di sini banyak. Misal di kamar mandi pun banyak, namanya kubusi malu. Maka kata Rasul, kalau ibu nggak baca bismillah, jin itu bisa melihat Bapak Ibu ketika membuka pakaian. Maka di situ dikatakan sitru, halangi dengan ucapan apa? Bismillah. Jadi ketika melepas pakaian, maka ucapan maka jadi tabir tuh, nggak bisa lihat lagi tuh. Ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi At-Tabrani, ya, itu kan seperti itu. Di dalam kitab Mujamul Al-Ausan. Gitu ya, Pak. Di kamar mandi, mau di kamar mandi. Baca bismillah. Kemudian selanjutnya, maaf, ketika hendak mendatangi istri. Tahu doanya, Pak? Tugasnya bapak-bapak. Ibu juga sama ya. Lau anna ahadakum idza arada ayatiya ahlahu. Jika salah seorang dari kalian, yaitu suami, ingin mendatangi istrinya, maaf, berhubungan dengan istrinya, faqala, kemudian sang suami membaca bismillah, apa Pak? Bismillah. Allahumma janibni syaitana. Dengan nama Allah, Allahumma ya Allah, janibna, jauhkan dari asyaiton. Setan. Khawatir, Pak, ketika kita mendatangi istri, datang jadi ya, baca bismillah, Allahumma janibni syaitona wa janibni syaitona ma razaqtana. Yang tadi, ya Allah, dengan namamu ya Allah, jauhkanlah aku dari setan, dan jauhkanlah setan dari rezeki yang engkau anugerahkan kepada kami. Rezekinya apa, Pak? Anak yang terlahir. Jadi ketika kita hendak mendatangi istri tadi, baca bismillah, membuka pakaian, kemudian di dalam sunnahnya itu menutupi dengan selimut, kemudian membaca doa tadi. Dengan namamu ya Allah, jauhkan kami dari setan, dan jauhkan rezeki kami dari Allahumma janibna syaitona wa janibi syaitona ma razaq. Kenapa, Pak? Kalau nggak baca doa bagaimana nanti, Pak? Beliau jelaskan, fa innahu, maka sesungguhnya dia, in yuqaddar, ya, jika Allah mentakdirkannya bainahuma waladun, jadi seorang anak dari hubungan tadi, fi dzalika lam yadurruhu syaitonun abadan, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Ya, Pak. Kalau kita sudah sebut gimana nggak punya anak, tetap saja dibaca. Apa? Paham, nanti cari. Ya. Ada harus, Pak. Misalkan kita nggak bisa bismillah, tadi apa ya? Bismillah ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari rezeki kami. Gitu dulu sebentar. Nanti hafal kan. Kemudian maaf, ya, sunnahnya Rasulullah SAW
setelah berhubungan beliau tidak langsung tidur Pak, tapi ngapain? Ambil wudu. Maka dari dalam ambil wudu ada tuntunannya. Ketika beliau memasuki kamar mandi, ya, satru ma baina a'yunil jinni wa awrati baini Adam, tabir antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam, idza dakhala ahaduhuma al-khala'a. Ya, jadi ada lagi tabir antara pandangan jin dan pandangan Bani Adam ketika dia dakhala kamar mandi, ayyakula bismil, maka ucapkan ya Bu, Pak, kita kalau mau kamar mandi doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Nanti dimulai juga dengan bismillah dulu. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Setan enggak bisa lihat lagi, jin enggak bisa lihat lagi. Itu. Ya, kemudian berwudu. La sholata, tidak ada salat liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Ya. Jadi kalau ingin berwudu dimulai dengan bismillah. Apakah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Pak, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Kalau di dalam hadisnya memang iya, lam yazkur ismallahi alaihi. Cuma baca bismillah, tetapi nanti ulama mengatakan boleh menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau nanti di dalam kamar mandi? Ya, maka ulama dikatakan kalau kamar mandinya ada WC-nya Bu, Pak, maka cukup di dalam hati. Karena tadi tidak boleh berwudu, kita mau berwudu nih, kita pas kebetulan ada WC-nya, ya udah cukup di dalam hati. Ya, nggak sah katanya, kata ulama, kalau wudu kita nggak membaca walaupun nanti ada perbedaan ulama yang lain. Kalau kamar mandinya nggak ada WC-nya, maka boleh melafazkan bismillah. Itu ya Pak ya, Ibu. Jadi kalau sebelum masuk kamar mandi baca apa Bu? Pak, hafal Pak? Ya. Nah, yang kemudian ini satu lagi yang kadang kita suka lupa Bapak Ibu sekalian, itu ada makanan langsung kita lupa membaca apa? Bismillah. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala." Apabila salah seorang di antara kalian makan, falyadhkur ismallah, maka sebutlah Allah Subhanahu wa taala. Fa inasya, maka jika dia lupa, Pak, kita lagi makan, lupa tadi belum baca atau habis makan lupa enggak baca bismillah. Ya. Fa inasya, maka jika dia lupa, ayaskurasnallahi ta'ala fi awalihi falyakul, jika dia lupa di awal membaca bismillah tadi. Jadi kalau hadis yang Allahumma barik lana, bagaimana masih ada perselisihan, kita cari yang aman cukup bismillah. Nah, nanti ketika kita lupa membaca bismillah, maka katakanlah bismillahi awalahu wa akhirahu. Apa Pak? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillah dengan nama Allah di awal dan di akhir. Dalam riwayat yang lain bismillahi fi awalihi wa akhiri. Kalau ada huruf jarnya jadi fi. Tapi kalau nggak ada cukup bismillahi awalahu wa akhirahu. Kenapa kok sampai lupa segala kita harus pakai baca bismillahi awalahu wa akhirahu? Karena tadi di dalam makanan ada keberkahan. Ketika kita makannya berkah, maka itu akan menjadikan modal penting untuk beribadah. Ya tidak Pak. Kita makan untuk apa sih Pak? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Ya. Nah, hidup kita untuk apa Pak? Ya, ibadah. Ujung-ujungnya makan untuk
Makanya Allah menginginkan kepada kita, diajarkan oleh utusannya Rasulullah SAW, makan itu sebenarnya penopang kita untuk ibadah. Maka makanan harus jadi barokah. Kenapa? Kalau nggak baca Bismillah, setan ikut makan, hilang keberkahan di sana. Ya, Bismillahi awalahu wa akhirah. Ya, di dalam kitab Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi hadisnya hasan, Sahih Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih. Ya Pak ya, Ibu. Bismillahi awalahu wa akhirah, makan minum bersama. Ya. Sudah makan, kemudian saatnya untuk keluar rumah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Idza kharaja rajulu min baitihi, jika seseorang dia keluar dari rumahnya, faqala Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Atau di dalam hadis ini Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Hafal Pak? Hafal ya? Suka dibaca Pak? Harus. Ya. Sunahnya seperti itu. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa rukita fatatanaha lahu sayatinu fayaqulu lahu syaitanun akhuru kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa rukiya. Apabila seorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa tadi Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka disampaikan kepadanya, kamu sudah diberi petunjuk, hudita, kamu sudah diberi petunjuk Pak. Jadi ya karena dikatakan itu ar-rajul, karena laki-laki, dan kata rijlun, kaki artinya. Kalau kaki nggak bisa diam di rumah tapi keluar rumah. Maka ketika seorang lelaki, ya pokoknya ada kerjaan keluar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Begitu dia membaca itu maka dikatakan hudita, kamu sudah diberi petunjuk. Janji Allah kan. Kemudian kamu dicukupi kebutuhannya. Ya Pak. Wa kufita. Sudah dicukupi, kamu dilindungi. Maka ketika itu setan-setan pun menjauh darinya. Lalu salah satu setan berkata kepada temannya, kaifa laka bi rajulin, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, disahkan oleh Al-Albani rahimahullah. Masyaallah Pak. Cukup Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Sudah diberi petunjuk, dicukupi, dilindungi. Maka jangan sampai kelewat Pak ketika kita keluar rumah membaca doa Bismillah tadi. Ya. Walaupun ada doa-doa yang lain, tetapi ketika kita sudah berumur, banyak hafalan, biasanya banyak lupa atau banyak ingat Pak? Banyak lupa. Ngapalin surat aja kemarin ya. Sudah surat apa begitu nggak dipakai berapa hari sudah lupa. Masya. Kemudian yang penting lagi, ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masa'i kulli lailatin. Di dalam riwayat Imam At-Tirmizi, hadisnya hasan sahih Bukhari, di dalam kitab Ibnu Qayyim mencatatnya di dalam kitab Zadul Ma'ad, di dalam Sahih Abi Dawud, Imam Albani mensahihkannya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba membaca di pagi setiap hari dan sore setiap hari Bismillah lagi Pak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini sedikit banyak Pak. Bismillah dengan nama Allah alladzi ya la yadurru, tidak ada yang dapat mencelakainya, syai'un fil ardi, ya, yang ada di muka bumi dan ada di langit. Wa huwas samiul alim, dia maha mendengar lagi maha
dimulai dengan bismillah. Kalau di zikir pagi itu seperti bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul. Berapa kali Bu? 3 Pak ya. Nanti kita hafalkan sedikit-sedikit. Jadi mudah. Awalnya bismillah, tinggal kita nanti mau mempraktekannya untuk apa, gitu kan? Kalau untuk memakan tadi, kalau lupa bismillah awallahu, ketika keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, ketika ingin mendatangi istri bismillahirrahmanirrahim, ketika paling zikir pagi sore ini doanya. Kemudian ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika ada yang sakit, maka beliau SAW menyuruh untuk meletakkan tangan. Ya. Jadi ini bahasa kita ruqyah untuk diri sendiri atau kita membacakan doa untuk diri kita sendiri. Pegang yang sakitnya Pak Ibu. Kemudian ucapkan bismillah. Berapa kali Pak? 3 kali. Bismillah, 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 a'udzubillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadziru. Ya, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru. Berapa kali? 7 kali. 7 kali. Ya. Ya Allah, bismillah, bismillah, bismillah. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah sampai 3 kali. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari kejelekan yang aku dapatkan, dan aku waspada dari riwayat Imam Muslim. Ya. Ini doa ketika kita tertimpa sakit. Belum sembuh-sembuh terus saja baca doanya. Ya, karena pada prinsipnya seorang muslim ketika dia ditimpa sakit, ditimpa rasa letih, rasa lelah, itu adalah sebuah kafarat bagi dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Juga dengan sakit Pak. Jadi ketika kita sakit berdoa saja, berikhtiar, kalau belum sembuh tetap saja berdoa, karena kita yakini ini adalah pengubur dosa-dosa kita. Ya. Kemudian satu lagi, beliau sallallahu alaihi wasallam diuraikan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu di dalam kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Imam At-Tirmizi, kemudian Sunan Ibnu Majah, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam jika meletakkan atau memasukkan jenazah ke liang lahat. Ada yang sudah pernah Pak meletakkan jenazah? Sering. Dari arah mana Pak? Arah kaki ya. Kemudian ketika menerima jenazah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doanya kepada kita dengan menyebut nama Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Bismillah wa ala sunnati rasulih, atau bismillah wa ala millati rasulil. Jadi penting juga ya. Kenapa? Karena jelas ketika kita mengikuti milah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan termasuk golongan dari pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukannya dengan bacaan yang lain, ya, tetapi ketika kita tadi tidak meletakkan jenazah, maka diucapkan dengan bismillah wa ala sunnati rasulil, atau bismillah wa ala millati rasulil. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini penting ya bagi kita untuk memulai aktivitas kita dengan nama Allah, sehingga ketika kita mengucapkan bismillah, karena di dalam tafsirnya bismillah itu dimulai sebelum melakukan segala aktivitas. Karena ketika ada kata jar wal majrur bismi kemudian Allahi, itu ada kata fi'il yang mahdhufin, yang dihapus. Jadi sebenarnya gini Pak, misalkan Bapak mau makan, bismillah saya mau makan, itu sebenarnya tidak perlu diucapkan dengan fi'ilnya, tapi cukup dengan bismillah, mengedepankan nama Allah dengan maksud untuk mencari keberkahan. Kemudian yang kedua dihasar, untuk membatasi ya, pekerjaan ini jangan sampai saya mengerjakan ini tidak dimulai dengan nama Allah. Ketika saya memulai dengan nama Allah, maka insya Allah Allah akan mudahkan segala urusannya ya. Yang kedua,
Ini adalah salah satu jalan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak. Jadi ini adalah sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita belajar lagi Pak. Jadi apa saja sih yang Rasul contohkan? Dimulai dengan basmalah, silakan nanti dicari ya doa-doanya. Kemudian kita coba hafalkan sedikit demi sedikit. Ya, salah satunya tadi doa zikir pagi dan sore supaya kita terhindar dari malapetaka. Seperti itu. Mungkin itu saja bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.